Baik, mari kita konsentrasi. Perhatikan. Tadi kita sudah memahami dengan apa? Pedoman hidup yang diberikan oleh Allah kepada umat Israel, bangsa Israel. Kaitan dengan itu tertuju juga buat kita sebagai gereja, orang Kristen yang hidup dari zaman dahulu, ya, sejak gereja mula-mula sampai zaman now. Ya, itu kita harus pahami sebagai orang zaman now, sebagai orang percaya sekarang ini, bahwa dengan iman kita bisa melaksanakan itu sola fide. Nah, itu dengan kita memahami pedoman hidup itu, kita laksanakan dengan iman, maka kita akan bisa melaksanakan itu dengan respons, ya. Itu saya tidak akan ulang itu, merespon itu, menjawab, ya, semua tanggung jawab kita dalam kehidupan kita sebagai gereja maupun dalam kehidupan kita bermasyarakat, supaya kita menjadi orang yang punya pedoman hidup, yang melakukan itu dalam kehidupan, supaya jangan sampai kita terjerat hukum tata negara itu, karena kita sudah diatur juga oleh peraturan, ya, hukum Tuhan, dasar kita, kemudian juga terkait dengan itu yang sudah dikonklusi oleh Tuhan Yesus, disimpulkan oleh Tuhan Yesus itu dengan kasih kepada Allah, kasih kepada sesama manusia. Baik, sekarang kita akan lihat pelayanan Yesus di dunia. Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan umatnya. Kalau saya tanya buat kalian sebagai peserta katekisasi, siapakah Yesus Kristus itu? Kalian harus tahu itu, ya. Kalian bisa berikan penjelasan. Mungkin orang lain akan bertanya kepada kalian, ya, tidak dengan orang yang sesama Kristen, mungkin orang di luar kita bertanya, supaya kita juga tahu. Jangan sampai kita tahu deh, berarti tidak lulus kita bagaimana dalam kehidupan ini mau belajar dengan pedoman hidup yang Tuhan berikan melalui Alkitab kita, kesaksiannya itu, yang disebut dengan, kalau orang reformasi, kita orang reformasi, gereja reformasi, gereja Calvinis menyebutnya sola scriptura, ya. Ini makanya ini selalu menjadi landasan, selalu bilang baca kita. Karena itu, saya tanya dulu, siapakah Yesus Kristus? Sikat ya dulu. Siapa? Silakan. Salah satu dari kalian dulu lah. Siapa yang mau beri jawab? Selamat, Pak. Terus lagi Yesus disebut juru selamat, itu. Ada lagi? Baru sampai situ, ya, saya maklumi kalau memang baru sampai situ pemahaman kalian. Karena itu perhatikan, Yesus Kristus adalah Allah sejati. Pegang kuat itu, bukan yang seperti di berita sosial media itu. Makanya tak usah ikut sosial media yang menghina tentang ketuhanan Yesus Kristus itu. Kalian harus ikuti melalui kesaksian Alkitab. Ya. Makanya saya buat ini YouTube ini, supaya kalian juga bisa mendengar lewat dunia maya ini, karena dunia maya ini di era disrupsi juga penting gereja masuk di dalamnya. Makanya Pak Pendeta masuk di dalamnya supaya kalian juga bisa memahami itu. Mari kita lihat di sini. Yesus Kristus adalah Allah sejati, dari kekal kepada kekal. Yesus adalah Allah yang bersama-sama, pasti dalam kaitan dengan ini, itulah Allah. Yohanes pasal 1 ayat 1, baca dengan nyaring, supaya iman kalian ini disegarkan, dikuatkan, atau siapapun yang membuka YouTube ini, supaya bisa memahami siapakah Yesus Kristus itu. Yohanes 1 ayat 1, silakan baca. Nyaring, biar duduk enggak apa-apa, supaya jangan capek. Nah, dulu ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya. Apa artinya? Ini berarti
Allah. Bisa pahami? Pengakuan gereja berdasarkan Alkitab ini yang kalian pegang semua adalah hakikat, ya, yang kita lihat di dalam kesaksian Alkitab adalah hakikat Allah itu. Hakikat Allah adalah apa? Esa. Jadi jangan bilang nanti orang Kristen percaya kepada tiga Tuhan. Tidak, Allah kita adalah Allah yang esa dan berkepribadian tiga. Nanti akan diberikan juga pelajaran tentang itu. Mungkin oleh Ibu Pendeta karena terjadwal, ya. Saya ambil jadwal ini. Karena itu dalam kaitan ini hendaklah kalian sebagai orang yang masih muda terus belajar dan belajar. Jangan menganggap diri sudah pandai, ya. Tapi dengan kerendahan hati. Apa pendeta terus belajar, ya. Jangan menganggap diri sebagai orang yang bukan. Kita harus menyadari bahwa kita ini menjadi murid Yesus yang tidak pernah tamat belajar. Sudah pernah saya katakan begitu? Ya. Mari kita lihat. Seperti apa yang saya katakan tadi, Allah ialah Yesus Kristus. Dari kekal kepada kekal. Yesus adalah Allah. Habis itu. Kemudian ia disebut anak Allah dan juga Allah anak. Wow, gimana ini? Bingung? Ya, sebutan ini menandakan bahwa kealahannya sama dengan kealahan Bapa. Kenapa kita sebut Allah itu Bapa? Ya, karena dia sangat mengasihi kita, ya. Seperti seorang ayah mengasihi anaknya. Mungkin kalau ada ayahnya yang galak-galak, Allah itu tidak segalak itu, ya. Ini hanya sebagai penggambaran, ya, bagaimana Allah itu penuh kasih, penuh sayang, ya. Bagaimana juga kalau saya sebagai ayah, ya, saya harus sayangi anak-anak saya. Saya harus berikan apa yang menjadi kebutuhan anak-anak saya, ya. Begitu juga Allah yang kita sapa sebagai Bapa. Jangan nanti bilang, kapan bidan melahirkanmu jadi anak Allah? Tidak dalam pemahaman seperti itu. Tapi mari kita lihat di sini kealahan Bapa. Lagi pula relasi hubungan Bapa dengan anak itu sangat erat. Dengan eratnya kaitan itu sehingga dalam keberadaan kehendak dan pekerjaannya itu menjadi satu juga, menyatu, sama. Dan itulah ilahi, keilahian dari Yesus Kristus. Bisa dipahami itu? Ya. Yesus disebut anak karena apa? Ayo, ada yang sudah tahu? Yang pertama, dalam pelaksanaan karya penyelamatan Allah, ya, dalam kaitan di sini Allah Bapa yang mengutus dan Allah Anak yang diutus. Ingat Yohanes 3 ayat 16. Bukan saya mengajar menghafal, tapi paling tidak sudah ada di kepala. Karena begitu, coba ucapkan bersama. Karena begitu besar itu, pegang kuat itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya juga. Itu mengaruniakan dalam bahasa ini, dalam bahasa Indonesia yang ada itu masih sangat halus. Tapi kalau dalam lihat bagaimana dia itu sesungguhnya, Allah bukan hanya mengaruniakan, mengorbankan. Dia korbankan Yesus Kristus itu. Di mana? Sampai dia harus menderita luar biasa, mati. Ya. Itu pengorbanannya luar biasa. Jadi jangan abaikan. Makanya kalian baik kelas katekisasi
ini tidak hanya memenuhi tuntutan nanti supaya kalau saya bisa kawin nanti, karena diminta itu surat sini juga. Nah, makanya sampai tuntas juga ini harus. Yang kedua, jangan hanya dilihat biasa itu kan kalau di gereja harus itu. Tapi yang terutama adalah lihatlah di sini bahwa kita punya jagoan. Siapa jagoan kita? Tuhan Yesus, Yesus Kristus. Karena Dia adalah Allah, yang disebut dengan apa tadi? Anak, Allah anak. Jadi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga kalau dalam bahasa ini kita sebut mengaruniakan. Tapi kalau dalam kesaksian apa yang dibuat oleh Allah itu apa? Mengorbankan. Tapi kalau dia sudah buat di situ, dia mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Apa Allah beranak? Yang dikira Allah itu beranak? Tidak. Jadi kaitan dalam tugasnya, fungsinya ini, dia menjadi korban, diutus oleh Allah Bapa. Yang kedua, kenapa Yesus disebut anak? Yesus selalu melakukan apa yang diperintahkan Bapa kepadanya. Yohanes 12 ayat 49 sampai 50, ya. Ingat itu, pasti akan keluar nanti di evaluasi ini. Yohanes 12 ayat 49 sampai 50. Baca, nyari, jelas, lihat dulu, tak apa-apa. Tapi hati kita terus memandang kepada Yesus yang adalah anak Allah. Baca. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan Allah Bapa kepadaku. Ya, stabilo itu dengan baik. Kemudian pasal 14 ayat 10, tetap di Injil Yohanes tadi. Baca. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Aku yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang Dia di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Ya. Jadi satu keutuhan dalam kaitan dengan ini, ya. Bagaimana dia disebut sebagai anak-anak. Kemudian pasal 17 ayat 4. Yohanes 17 ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Ya, jadi bisa paham kalian di situ mengapa Yesus disebut Allah anak atau anak? Apa yang saya katakan tadi? Karena Yesus selalu melakukan apa yang diperintahkan Bapa kepadanya. Itu dia setia melakukan perintah Bapa. Itu. Nah, itu dalam kaitan dengan bagaimana kalian menjadi anak. Yang penting perintah Bapa itu adalah, ini dalam kaitan Allah, ya. Kalau kita kan manusia, kalau Papa kita memberitahukan, tolong nak ini kerjakan. Karena kita dengan Papa itu satu kesatuan yang tidak beda, ya. Dalam kaitan dengan ini kita harus menunaikan perintahnya juga, ya. Kecuali diperintahkan, karena di atas sana, jatuh cek sana mana bikin apa, itu tidak bisa, ya. Karena apa, sudah melanggar. Bagaimana kita belajar tadi tentang pedoman hidup? Iya, boleh seperti itu, ya. Nah, lanjut, mari kita lihat mengapa Yesus disebut sebagai anak. Baca 1 Korintus 15 ayat 24 sampai ayat 28. Jadi ada 3 yang menyatakan bahwa Yesus disebut Allah anak atau anak.
Baca yang sudah dapat 1 Korintus pasal 15 ayat 24 sampai 28. Nyari. Sesuai intonasi yang ada. Silakan tanda baca, perhatikan. Mulai? Ya silakan. 1 Korintus 15 ayat 24 sampai 28. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala perintah, kekuasaan dan kekuatan. Terus Karena ia harus memegang perintah sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus. Itu tidak termasuk di dalamnya. nah, jadi dapat diperhatikan di situ bahwa sesuai Yesus ya, kaitan dengan ini dia disebut sebagai anak, kerendahannya ya, dia sebagai manusia mencerminkan relasi hubungan kekal abadi ya antara Allah Anak dan juga Allah Bapa. Jadi kita menyapa Allah itu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus itu. Nanti kita akan pelajari itu juga. Singkat, selanjutnya kita lihat Yesus adalah juga manusia sejati. Ayo, siapa yang bisa memahami bahwa Yesus itu adalah juga manusia sejati. Seperti kita juga, ya. Dia punya mata, punya hidung, ya, punya telinga, punya tangan, ya, punya kaki. Makanya penggambaran itu tetap selalu ada, ya, dalam kehidupan kita orang Kristen. Ya, mungkin agama-agama lain, ya, bagaimana itu tak usah dicampur-adukan di sana. Ya. Mari kita lihat di sini Yesus adalah juga manusia sejati. Ada yang tahu? Biar singkat. Ya, baik kalau demikian. Jadi sebagai manusia Yesus lahir dari keturunan Raja Daud. Roma pasal 1 ayat 3. Ini di stabilo ini. Roma 1 ayat 3 menyatakan bahwa Yesus lahir dari keturunan Raja Daud. Baca. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Ya, itu. Dialah seorang Yahudi. Jadi Yesus itu orang Yahudi. Perhatikan. Galatia pasal 4 ayat 4. Galatia 4 ayat 4. Baca. Gantian lah, karena yang kita ya. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Galatia 4 ayat 4 sudah itu. Iya. Jadi menyatakan bahwa dia itu adalah seorang Yahudi. Ya, makanya itu penggambarannya di sini ada gambarnya itu mana gambar Yesus. Ya. Tapi kalau belajar teologi, kalau kalian dapat tahu di antara kalian atau siapa yang mendengar YouTube saya ingin masuk sekolah teologi, nah, ada fakultas teologi dan seterusnya itu kita belajar kontekstual teologi. Jadi kontekstual teologi menyatakan juga bagaimana gambar Yesus itu, karena Yesus bisa kita pahami menurut pemahaman di Asia. Yesus sama dengan kita, hidungnya juga seperti Rian, seperti Ayu, seperti Yohan dan seterusnya. Itu ya mancung begitu toh. Nah, nanti siapa yang pernah ke Bali, nanti di sana di Bali itu sudah juga teologi kontekstual, supaya dia fungsional seperti itu, sehingga orang Bali sana bisa mempelajari, oh ya Yesus itu
Terus dari ratu mesti rendah hati, sopan, santun, ya. Dia juga pernah merasa apa? Seduh, gitu. Tahu seduh? Lapar itu. Johan sudah belajar bahasa Bali toh. Itu kontekstual, teologi kontekstual supaya dia fungsional seperti itu sehingga orang Bali tidak merasa asing itu belajar. Nah itu. Jadi kalau di sini memang dikatakan karena kaitan dengan orisinilnya dia, Galatia pasal 4 ayat 4 itu menyatakan dia juga sebagai seorang Yahudi yang menyatakan dalam hukum Taurat. Kemudian orang yang melihat Yesus mengatakan bahwa dia adalah manusia biasa. Yohanes 6 ayat 42. Yohanes 6 ayat 42. Silakan baca karena tadi ayo ya sudah. Nah, semua sudah tapi terus begitu supaya semua keliling. Rut. Kata mereka, bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari sorga? Nah, itu karena dia kan nggak mungkin. Ya tukang kayu Yusuf karena dia seorang tukang kayu. Anaknya Yusuf, anak Maria, mana mungkin? Jadi nggak masuk akal. Jadi orang tidak mengerti lagi. Sampai sekarang manusia begitu kan? Mudah-mudahan kita di sini bisa memahami sudah itu. Karena dalam kaitan ini, karena dia apa? Allah memakai orang-orang manusia itu juga menjadi media untuk bisa menghadirkan Yesus Kristus yang adalah anak Allah itu, ya. Kemudian Yesus ya seperti saya katakan tadi, dia lapar, dia lelah, dia haus, dia sedih dan seterusnya. Baca Yohanes 4 ayat 6. Kemudian siapkan juga Yohanes 7 ayat 11. Siapa yang dapat silakan cepat. Di situ terdapat sumur yang kuat. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Nah itu jadi dia haus juga. Bagaimana dalam kehidupan dia merasa, apalagi tengah hari seperti tadi panas sekali toh. Sekarang ini musim apa ini? Kemarau. Ya ada yang disebut dengan istilah apa itu? El Nino. Mungkin ini dadongnya Nino lagi. Nah itu karena panas sekali toh. Nah, seperti neneknya El Nino barangkali. Nah mari kita lihat selanjutnya yang tadi saya sebutkan tadi di Yohanes pasal 7 ayat yang tadi Yohanes 4 ayat 6 dan 7. Baca ayat 7 sudah. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Nah itu seperti kita juga kan, kasih saya minum so haus gitu. Kemudian di pasal 11 di Yohanes juga tadi. Kata perempuan. Nah, pasal 11 sekarang, pasal 11 kemudian ayat 33 sampai 35. Baca. Kalau tadi kan pasal 4 ayat 6 dan 7, sekarang pasal 11 ayat 33 sampai 35. Baca. Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama dia, maka maskula hatinya. Dan seperti itu pasal 19 ayat 28 dari Injil Yohanes tadi. Baca Yohanes 19 ayat 28. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Nah itu di atas kayu salib itu dia bilang, aku haus. Karena kan dia mengalami derita sengsara, perjalanan di jalan apa yang biasa disebut di kita
minggu-minggu sengsara. Jadi dia menempuh Via Dolorosa. Siapa nanti yang ada rezeki pergi di sana, no? Di Yerusalem. Jadi apa? Wisatawan rohani, wisroh. Nantilah kita tahu tuh ada rezeki toh. Bagaimana Via Dolorosa itu, jalan penderitaan Yesus yang dia tempuh. Selanjutnya, mari kita lihat. Yesus adalah juga manusia biasa. Kemanusiaan Yesus ditekankan selalu juga dalam Alkitab kita, dalam Perjanjian Baru. Lihat di 1 Yohanes pasal 4 ayat 2. 1 Yohanes pasal 4 ayat 2. Sudah tahu ke Alkitab tuh? Kalau tadi Injil Yohanes, sekarang surat Yohanes. 1 Yohanes pasal 4 ayat 2. Kemudian di 2 Yohanes pasal 7. Dah? Ya itu saja dulu. 1 Yohanes 4 ayat 2 dulu. Baca. Demikianlah kita memelihara roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Iya. Betul itu? Dibaca 1 Yohanes 4 ayat 2? Iya. Jadi dengan ditekankan bagaimana kemanusiaan Yesus dalam Perjanjian Baru, kita akan melihat memang sungguh-sungguh bahwa Allah menyatakan kasih-Nya kepada manusia yang dalam wujudnya mewujud nyatakan dirinya dalam manusia Yesus Kristus. Tapi dia adalah Allah. Dia adalah anak Allah. Bingung kan? Karena kalau masih bingung, berilah tempat di hati kita supaya Roh Kudus yang akan terus memberikan kita tuntunan, bimbingan. Ya, kalau kita tidak memberi Roh Kudus itu tempat di hati kita, kita hanya pakai akal saja ya. Sama jadinya dengan orang-orang yang di luar itu yang belum menerima Roh Kudus itu menjadi satu apa? Hal yang bisa membimbing kita, mengarahkan kita menerima bahwa Yesus Kristus adalah manusia sejati juga. Dia adalah anak Allah. Ya. Jadi mari kita lihat dalam kaitan dengan ini kesimpulannya bahwa segala sesuatu dalam kaitan menyatakan bahwa Yesus itu harus dinyatakan bahwa ia menjadi manusia sama seperti kita, ya, supaya ia dapat apa? Mati juga. Karena sudah dinubuatkan dia akan mati. Mati kok Allah mati? Tapi memang sudah dinubuatkan bahwa Yesus akan wafat. Ya. Dengan wafatnya Yesus sebagai manusia untuk apa? Menebus dosa-dosa kita. Itulah pengorbanan seperti tadi saya katakan. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini. Karena kasihnya itu sehingga yang mengorbankan Yesus. Kalau dalam bahasa kita mengaruniakan. Ya. Kalau dieksegesekan itu ditafsirkan mengorbankan. Yesus jadi korban. Ya. Karena itu kita harus melihat di situ bagaimana pengorbanannya adalah dalam rangka menyelamatkan kita sebagai manusia. Hanya dalam satu hal yang pasti yang berbeda daripada kita, yakni apa? Yesus Kristus tidak berdosa dan tidak pernah berbuat dosa. Itu jangan samakan dengan kita yang berdosa ini. Ya? Baca itu Ibrani 4 dan 15 dan stabilo itu. Padahal Yesus juga kan berdosa. Jadi saya bikin dosa. Tidak, Yesus melarang itu supaya kita jangan berbuat dosa. Justru dia mau supaya kita bertobat dari dosa kita. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa.
hanya tidak berbuat dosa, yang lain-lain sama. Dia seperti yang saya katakan tadi, apa? Haus, lapar, pernah juga dia menangis sama seperti kita. Pernah menangis? Seperti itu. Hanya Yesus tidak berdosa. Itu. Hanya betapa Yesus Kristus itu luar biasa. Sekarang mari kita lihat bagaimana Yesus datang ke dunia ini. Nah, coba cerita. Sudah paham tentang bagaimana Yesus datang ke dunia ini? Jadi kehadiran Yesus dalam rahim kandungan Maria itu adalah satu keajaiban. Itu dapat kita ketahui hanya melalui kesaksian Alkitab, bukan melalui yang lain. Karena kalau yang lain bisa saja itu hoak. Sekali lagi harus melalui ini kanonisasi. Kanonisasi artinya patokan bagaimana kita memahami tentang Allah yang sesungguhnya. Seperti yang kita pahami sekarang, Yesus kita ketahui hanya melalui kesaksian Alkitab. Buka Yohanes pasal 1 ayat 4. Tadi kan Yohanes 1 ayat 1 sudah. Firman itu adalah bla bla bla. Sekarang firman itu telah apa? Yohanes 1 ayat 4 baca. Baca. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi kaitan itu dalam Dia ada hidup dan hidup adalah terang manusia. Bahasa sesungguhnya kalau lihat di ayat 14, coba di ayat 14 lagi. Nah itu, coba nyari itu ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan di dalam Dia di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, jadi kalau tadi Yohanes 1 ayat 1 apa tadi? Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Mengerti itu? Itu dalam Yohanes 1 ayat 14 tadi. Kemudian Lukas pasal 1 ayat 35. Melalui Roh Kudus ini ya. Terus baca ya. Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Nah itu. Jadi malaikat yang sudah menyatakan. Malaikat itu adalah utusan Tuhan, bukan dibikin-bikin oleh orang Kristen itu. Nah, nanti dikirain seperti itu, disebut-sebut orang Kristen, padahal malaikat yang sudah menyatakan. Roh Kudus turun atas siapa? Maria, dan kuasa Allah menaungi dia. Itu Maria juga. Sebab itu anak itu akan disebut apa tadi? Kudus, anak Allah. Itu malaikat menyebutnya itu. Jadi proses yang dipakai oleh Allah sehingga seorang gadis ya, tidak pernah melakukan hubungan intim ya, dipakai oleh Allah untuk apa? Melahirkan anak laki-laki dari Roh Kudus, dari kuasa Roh Kudus ya. Karena itu di sini kita melihat mujizat terbesar terjadi, keajaiban terjadi, bukan bahwa anak darah itu melahirkan, tapi bahwa Allah pencipta menjadi manusia sama dengan kita sebagai manusia ciptaannya. Nah, karena itu kalau setiap hari Natal kita mendengar cerita tentang kelahiran, kemudian khotbah juga seperti itu, khotbah tentang kelahiran Yesus. Nah kalau begitu saat ini kita akan melihat dan kita akan memahami
Yesus datang ke dunia ini? Ada yang tahu? Nah, coba Mas kuat. Ya, tadi Ayu bilang untuk menebus dosa manusia. Apa lagi? Manusia ke jalan yang benar. Iya, menuntun manusia ke jalan benar. Apalagi saya suka ini supaya kalian juga punya pendapat. Dan kalian kan sudah dari kecil, dari anak sekolah minggu juga sudah ikut kegiatan bagaimana dalam kehidupan kita, dalam iman kita kepadanya. Apalagi nanti sebentar Bapak Pendeta akan berikan lagi penjelasannya lebih lugas. Ada lagi? Sampai situ dulu. Ya, mari kita lihat. Untuk apa Yesus datang ke dunia? Baca Markus 10 ayat 45, supaya dari Alkitab ya. Kita dikarang-karang ya. Markus pasal 10 ayat 45. Untuk apa Yesus datang ke dunia? Baca yang sudah dapat dan stabilo itu. Nah, apa Alkitab kita itu ada garis merah, ada garis biru. Nah itu pertanda di situ kita. Oh, iya. Untuk apa Yesus datang ke dunia? Ini Markus 10 ayat 45. Baca. Mulai 1, 2, 3. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Iya, luar biasa. Ia datang, Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu nyawa dia berikan. Ini saya untuk kamu semua. Kita sudah ditebus kok kita masih malas mau bekerja, malas bekerja, malas melakukan kegiatan-kegiatan yang dia sudah ajarkan. Itu kan terlalu namanya ya. Berikut Lukas pasal 5 ayat 32. Untuk apa Yesus datang ke dunia? Terus supaya cepat, tidak lama ini kita. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Wow, ya. Ia datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya bertobat. Sudahkah kita bertobat? Nah, itu pertanyaan. Atau siapapun yang mendengar YouTube ini dan sudah terima Yesus, sudahkah kita bertobat? Kemudian Yohanes 1 ayat 12. Cepat-cepat supaya durasi waktu kita ini kita bisa gunakan dengan sebaiknya. Sebentar kita dialog, kita tanya jawab ya. Yohanes 1 ayat 12 nyari. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Wow, ya. Yesus datang supaya semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Karena itu kita harus sungguh-sungguh percaya dalam namanya. Lanjut, Lukas 19 ayat 10. Kenapa Yesus datang ke dunia ini? Terkait dengan semuanya. Baca sambil di garis bawah juga supaya kalian ingat itu Yesus sudah datang ke saya kok, saya abai, ya. Bodoh saya kalau saya tidak ikut lagi dia atau cari jalan lain, ya. Lukas 19 ayat 10. Baca, nyari. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, Yesus sebagai anak manusia yang digambarkan seperti tadi datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita ini sebenarnya sudah terhilang, tersesat, tapi dia selamatkan kita. Kemudian Yohanes 17 ayat 2. Kenapa Yesus datang ke dunia? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan. Yohanes 17 ayat 2, baca. Dan stabilo di Alkitab Anda atau garis bawahi dengan ballpoint
Baca. Sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala hidup, demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Wow, Yesus datang untuk memberikan hidup yang kekal. Luar biasa itu. Tidak manusia yang di dunia ini menjadikan dia menjadi hidup kekal. Ya. Ketika kita mengalami kematian, ya memang upah dosa adalah maut. Tidak ada manusia yang Yesus sudah menerima itu maut itu, tapi dia bangkit. Ketika kita yang masih percaya kepadanya sampai kita mati, kita pun akan menerima kebangkitan, hidup kekal. Itu bukan janji-janji palsu, bukan omong kosong, bukan hoak, ya. Jadi dia memberikan hidup kekal kepada semua yang percaya kepadanya, ya, karena Allah Bapa yang sudah mengutus dia, memberikan kuasa untuk itu. Kemudian Yohanes 10 ayat 11 dan ayat 15. Nah ini penting, bisa tapi dulu yang mana ayat-ayat yang saya sampaikan ini penting, ya. Bukan yang lain tidak penting, ya, terkait dengan pembahasan kita. Mengapa Yesus datang ke dunia ini? Kita baca Yohanes 10 ayat 11 dan ayat 15. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Iya, luar biasa. Adakah gembala itu memberikan nyawanya itu kepada domba-dombanya? Tidak ada, hanya Yesus. Dia datang untuk memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Kemudian Yohanes 10 ayat 10. Baca. Mencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Wow, luar biasa itu. Yesus datang supaya mereka, termasuk kita ini ya, yang percaya kepadanya. Kata mereka itu termasuk kita yang membaca firman Tuhan, yang percaya kepadanya, ya, bahwa Yesus datang supaya kita yang ada mempunyai hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan. Tak pegang kuat itu dalam iman kita kepada Dia, ya. Kemudian Efesus pasal 5 ayat 25 sampai 27. Kenapa Yesus datang ke dunia ini? Baca. Nah, Efesus 5 ayat 25 sampai 27. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Ya, Yesus datang karena Ia telah mengasihi jemaat. Kita ini kan jemaat, ya. Bagaimana kita hidup sebagai umat yang taat kepadanya, yang menyerahkan dirinya itu yaitu Yesus Kristus dalam kehidupan ini sebagai umat yang percaya kepadanya, sebagai gerejanya, sebagai jemaatnya. Dalam hidup ini supaya kita tetap hidup kudus dalam kesucian, karena Dia yang sudah menguduskan, Dia juga yang sudah menyucikan. Bisa paham itu? Karena dengan darahnya itu, ya. Darahmu Yesus, itu kan ada lagunya, ya. Kemudian dalam hidup jemaat juga ada bagaimana kita dibasuh karena darah Yesus, ya. Luar biasa itu. Sehingga menempatkan kita sebagai jemaatnya di hadapan dirinya cemerlang tanpa cacat, nah, tanpa kerut
atau yang serupa itu, tapi supaya kita tetap menjadi kudus, tidak bercela. Makanya itu tetaplah hidup dalam kasih kita kepada Allah, kasih kita sesama manusia. Kemudian Kisah Para Rasul 15 ayat 14. Kenapa Yesus datang ke dunia? Baca. Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 14. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Iya. Jadi dia datang ke dunia untuk menunjukkan apa? Rahmatnya, anugerahnya yang luar biasa itu kepada bangsa-bangsa lain, bukan cuma untuk kita saja, tapi bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih satu umat dari antara mereka bagi namanya. Namanya itu adalah nama Yesus Kristus. Namanya Yesus. Yesus datang untuk menyelamatkan umatnya dengan wafatnya itu salib sebagai penebus dalam kehidupan kita, penebus dosa kita. Yesus adalah juru selamat seperti apa yang juga tadi dikatakan, untuk setiap orang yang benar-benar percaya kepadanya. Jadi bukan hanya KTP Kristen. Itu saya sudah menjelaskan lagi itu apa itu KTP Kristen, KTP. Mari kita lihat sekarang pelayanan Yesus di dunia ini. Jadi Yesus melaksanakan tugas, panggilan, pelayanannya di tengah dunia ini. Yesus sebagai hamba, dia adalah hamba dan dia juga adalah raja. Nah, kita tertolong dengan bagian-bagian baru untuk mengenal lebih jelas ajaran Tuhan Yesus tentang kerajaan Allah. Kita mengerti bahwa dengan kedatangannya yang pertama apa? Dia lahir ke dunia ini, no? Ketika dia melaksanakan tugas pelayanan tengah dunia, dia dicemooh, dihina, sampai dia harus wafat, ya. Tapi ia akan datang kembali pada akhir zaman, ya. Parusia, pada waktu parusia itu kedatangan Yesus Kristus, dia akan datang sebagai apa? Raja di atas segala raja. Bahasa ini apa? Belajar tuh bahasa Inggris, King of the King. Nah, itu raja di atas segala raja. Dia akan datang kembali. Ia menjadi raja di atas segala raja. Ketika Yesus sudah naik ke surga, murid-muridnya menanyakan apakah pada saat itu ia akan memulihkan kerajaan bagi Israel. Rupanya mereka masih dipengaruhi oleh pengertian dari orang Yahudi bahwa kerajaan Allah itu merupakan kemenangan bagi bangsa dalam kehidupan mereka, ya, atas semua bangsa lain. Nah, murid-murid itu belum memahami jelas ajaran Yesus tentang kerajaan Allah, sehingga Yesus mengingatkan mereka akan tugas, ya, panggilan untuk memberitakan apa? Injil. Tugas memberitakan Injil. Dengan demikian kerajaan Allah didatangkan di dunia ini, karena itu ada lagu, kerajaan Allah datanglah bagi kami anak-anakmu. Itu bisa dipahami tuh. Jadi kerajaan Allah terkait dengan itu, bahwa dengan kedatangan Yesus sebagai manusia, kerajaan Allah akan ada. Dia hadir di tengah-tengah dunia ini. Di mana kuasa Allah dinyatakan mengalahkan kuasa kegelapan, di situ ada kerajaan Allah. Karena itu kita juga harus menunjukkan tanda-tanda kerajaan Allah. Apa itu tanda-tanda kerajaan Allah? Harus ada damai, harus ada sukacita. Jangan cuma PT angin ribut saja, bertengkar saja. Ini belum di neraka so panas.
apalagi di neraka, panas sekali, panas yang kekal itu, abadi. Nah, supaya kita tidak sampai ke sana, tunjukkan, buktikan bahwa kita adalah anak-anak dalam kerajaan Allah itu. Ya, bagaimana kita menjadi anak-anak dalam kerajaan Allah? Ya, taati firman-Nya, ya. Karena dia datang sebagai raja. Yesus datang pertama-tama memang kepada orang yang disebut umatnya di Israel yang sudah lama menantikan kerajaan, tapi mereka tidak menerima dia hingga sekarang. Ya, kalau di sana itu jangan nanti dikira di Israel itu orang Kristen, agama Yahudi mereka. Jadi makanya ada yang pikir orang Kristen di sana itu agama Yahudi hanya sekian persen saja Kristen. Sisa-sisa Israel yang ada itu yang menerima Yesus Kristus. Ya, sampai kita yang ada di sini yang bukan orang Yahudi, ya, sampai di Amerika, sampai di mana, sehingga kalau dilihat dalam statistik jumlah umat Kristen yang ada di dunia ini terbanyak. Tapi kalau di Indonesia kita masih apa? Ya itu. Tapi bukan soal banyaknya dan sedikitnya, tetapi jadilah umat Kristen yang bermutu, berkualitas, yang bisa tampil. Bagaimana kita tampil di tengah-tengah kehidupan masyarakat, di tengah-tengah kehidupan dunia ini, supaya kita mengambil peran. Apa peran dan tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat yang baik, warga masyarakat yang bertanggung jawab dalam kehidupan ini. Ingatlah, bahwa Yesus datang dengan penuh kemuliaannya nanti pada datangnya kedua kali. Dia akan datang bagaikan seorang raja, King of the King, raja di segala, bahwa dia juga sebagai hakim yang paling adil, yang akan menyatakan mana yang benar, mana yang salah. Karena itu hiduplah dalam kebenarannya, karena kebenarannya itulah yang memerdekakan kita. Ya, sampai di situ. Kalau saya mau berbicara tentang ini sangat luas, jadi sampai di sini sesuai dengan topik yang ada. Ya, mudah-mudahan ke depan lagi kita akan bisa melanjutkan nanti tentang Yesus mengajar berdoa dan ajarannya tentang doa itu, supaya kalian semua bisa bagaimana mengikut Tuhan, ya, berdoa kepadanya. Oke, sampai sini.